penelitian disampaikan bahwa seorang ayah yang kemudian rajin ya membacakan buku cerita kepada anaknya itu nanti setelah 2 tahun atau anaknya berusia 2 tahun ke atas gitu ya, di situ disampaikan 2 sampai 4 tahun itu perkembangan keterampilan berbahasanya itu cenderung lebih meningkat, lebih bagus dibandingkan dengan anak yang tidak pernah dibacakan buku cerita oleh ayahnya. Kenapa harus oleh ayah? Tetapi diawali dari anak ayah dan ibu yang membaca buku. Ini luar biasa nih, ayah dan mama hebat. Jadi bapaknya kalau lagi santai begitu ya, membaca buku, ibunya membaca buku. Itu dengan refleks anaknya itu langsung membaca buku dan duduk di antara ibu dan ayah. Lagi nonton? Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih bersama saya Wiwi Woro di program Smart Mom. Kita masih memberikan beberapa tips nih ayah dan mama hebat yang akan mengawal, yang akan menemani putra-putrinya libur semesteran. Wah, khususnya ini untuk peran ayah yang hebat. Tema sharing kita kali ini adalah 7 manfaat jika ayah rajin membacakan buku cerita untuk anak. Waduh ya, aduh Bu Wiwi, ini mah saya banget yang ingin dicobanya. Alhamdulillah bagus ya kalau begitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bahwa berbicara tentang proses pengasuhan, berbicara tentang proses pendidikan putra-putri kita bukan hanya tanggung jawab seorang ibu ya, ayah, termasuk di dalamnya adalah tanggung jawab ayah hebat juga untuk ikut andil di proses pendidikan, karena membaca itu menjadi sangat penting, karena proses membacakan cerita itu nanti pada ujungnya memberikan kontribusi perkembangan anak yang sangat besar, baik di keterampilan sosial maupun keterampilan berbahasa ya. Dan salah satu menjadi indikator kecerdasan seseorang anak itu salah satunya dilihat dari cara berkomunikasi ya, atau keterampilan berbahasa. Apa sih yang menarik nih Bapak, ayah dan mama hebat? Di beberapa penelitian disampaikan bahwa seorang ayah yang kemudian rajin ya membacakan buku cerita kepada anaknya itu nanti setelah 2 tahun atau anaknya berusia 2 tahun ke atas gitu ya, di situ disampaikan 2 sampai 4 tahun itu perkembangan keterampilan berbahasanya itu cenderung lebih meningkat, lebih bagus dibandingkan dengan anak yang tidak pernah dibacakan buku cerita oleh ayahnya. Kenapa harus oleh ayahnya, Bu Wiwi, tidak oleh ibunya gitu ya. Nah, di penelitian itu juga disampaikan kenapa yang membacakan cerita sebaiknya seorang ayah, karena ada perbedaan cara membacakan gitu ya buku cerita antara seorang ibu dengan seorang ayah. Kalau ibu yang menceritakan, dia ceritakan buku ceritanya, kemudian pertanyaan-pertanyaannya itu langsung yang ada di buku. Ayo tadi, coba yang diceritakan di buku itu kelincinya ada berapa? Warnanya apa? Kayak gitu ya. Tetapi kalau seorang ayah itu bisa setelah membacakan cerita, dia bisa menyuguhkan sesuatu yang berbeda kepada anak. Tahu nggak, Dek? Tadi itu di buku cerita disampaikan bahwa ada seekor anjing pemburu. Tahu nggak, Dek? Tetangga kita itu Pak Amir punya anjing pemburu juga. Coba ingat-ingat nggak anjingnya Pak Amir warnanya apa? Dikasih makannya apa saja gitu ya. Jadi seorang ayah itu dalam konteks
berkomunikasi pasca membacakan cerita itu langsung dihubungkan dengan kehidupan nyata. Beda dengan seorang ibu ketika membacakan buku. Sehingga di penelitian itu direkomendasikan bahwa yang membacakan buku cerita ke anak sebaiknya seorang ayah. Karena juga dengan ekspresi yang kadang-kadang berbeda gitu ya. Kuk, kuk, wah, itu suara anjing di malam hari. Ekspresif gitu ya, membuat anak lebih terkesan. Itu yang hasil dari penelitian ya. Kemudian para ayah juga tadi ya bercerita dengan menggunakan beragam suara-suara dan efek-efek yang berbeda sehingga membuat anak semakin menarik. Nah, apa sih sebenarnya manfaat kalau ayah rajin membacakan buku cerita untuk anak? Yang pertama, anak akan mempunyai kemampuan baca yang lebih baik. Wah, ini penting nih ya, ayah dan mama hebat, bahwa nanti salah satu indikator keterampilan membaca seorang anak ternyata dikontribusi oleh stimulus yang sering dilakukan oleh seorang ayah dengan membacakan cerita. Insya Allah ini hasil penelitiannya juga ya, bahwa anak-anak yang ayahnya rajin membaca cerita punya kemampuan membaca yang lebih baik. Kemudian punya banyak kosakata. Ya tadi ya, karena saat proses membacakannya seorang ayah itu lebih ekspresif, lebih menarik dengan bahasa-bahasa yang tentu berbeda dengan seorang ibu ya, lebih memahami bahasa, memiliki keterampilan komunikasi yang lebih baik dan lebih siap untuk memulai sekolah. Jadi kalau masuk ke sekolah dasar di Indonesia, salah satu indikatornya kan anak itu harus sudah bisa membaca. Sehingga ini menjadi catatan ayah dan mama hebat ya, wabil khusus bagi putra-putrinya yang masih di usia balita, bahwa stimulus dengan dibacakannya cerita oleh seorang ayah ternyata punya kebermanfaatan yang luar biasa. Poin yang kedua, anak lebih fokus dalam dan mudah belajar. Jadi tadi udah disampaikan bahwa ketika bedanya seorang ayah dan ibu ketika membacakan cerita kepada putra-putrinya, seorang ayah itu bisa memainkan peran dengan sangat bagus. Mulai dari suaranya ya, intonasinya, kemudian gerakan tubuhnya, tatapan mata. Tahu nggak, di semak-semak itu ternyata ada seekor harimau. Wow gitu ya, meraung misalnya begitu dengan ekspresif. Ternyata ini dalam teori belajar, sesuatu yang menarik itu akan menjadi penguat anak-anak itu untuk fokus belajar. Ketika fokus belajar, otomatis dia lebih mudah untuk memahami sesuatu. Ya, sehingga ayah dan mama hebat, lebih khusus ayah-ayah hebat begitu ya, ini menstimulus putra-putrinya setiap hari untuk membacakan cerita. Itu sebenarnya sebagai latihan untuk melatih fokus ya, dengan tadi ya, dengan nada bicara yang berbeda. Anak-anak juga sangat senang dengan ekspresifnya seorang ayah yang membacakan cerita. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah anak menjadi lebih ekspresif. Ya, di sini disampaikan minimal seorang ayah membacakan cerita kepada putra-putrinya itu 20 menit per hari. Wah, nggak lama loh ayah dan mama hebat ya. Hanya 20 menit saja gitu ya. Ini akan lebih ekspresif dan akan mendukung perkembangan bahasanya lebih pesat. Karena ayah biasanya cenderung menggunakan kata-kata yang lebih beragam, kemudian lebih sulit dan kalimat yang panjang ya. Sehingga ini juga tentunya akan melatih fokus anak-anak kita, termasuk tadi ya melatih keterampilan lebih ekspresif lagi. Kemudian kita masuk manfaat membacakan cerita yang keempat adalah membangun ikatan emosional. Bayangin ayah dan mama hebat, ketika proses membacakan cerita kan nggak mungkin
anak di mana, ayah di mana, nggak mungkin. Secara physically biasanya apa? Dipangku putra-putrinya ya. Kemudian bukunya dihadapkan di depan mereka. Apalagi kalau anak-anak balita kan ceritanya biasanya cerita yang bergambar ya. Seperti itu yang lebih menarik itu secara bonding ya, fisik, emosional, quality time gitu ya, membangun kedekatan ayah dan anak itu menjadi sangat terasa. Apalagi tadi dengan interaksi yang lebih ekspresif dari nada suara begitu ya. Kemudian ayah bisa memainkan beberapa peran yang berbeda-beda, itu tentu akan menjadi sangat menarik ya. Kegiatan membacakan cerita bukan hanya sekedar membacakan cerita, sebenarnya itu sedang membangun bonding yang sangat kuat antara seorang ayah dengan putra-putrinya ya, membangun ikatan emosional sehingga anak lebih nyaman gitu ya, anak lebih akrab lagi ke ayahnya gitu. Tentu hal ini akan berbeda ketika seorang ayah tidak melakukan aktivitas ini. Waduh Bu Wiwi, saya rumahnya jarak dari rumah sama tempat kerjanya jauh gitu ya, saya datang gitu ya, anak-anak tidak saya datang, anak-anak sudah tidur, saya pergi, anak-anak belum bangun gitu ya. Tentu itu akan memiliki ikatan yang berbeda dengan anak-anak yang dibangun dengan tadi ya, bonding yang sangat kuat. Yang kelima, ayah dan mama hebat adalah membantu anak berimajinasi dan berpikir kreatif. Ya, membaca artinya mengalirkan informasi. Dengan banyaknya informasi nanti anak bisa mulai menyerap tuh, gitu ya, sehingga akan menstimulus daya pikir kreatifnya. Ayah, kenapa gajahnya kok telinganya 2, belalainya 1, gitu-gitu ya. Kenapa telinganya kok misalnya kenapa belalainya nggak seperti telinga gitu ya. Itu anak ketika didapat informasi dia punya imajinasi tersendiri sehingga berkembanglah dari yang awalnya hanya dibacakan kemudian menjadi sebuah interaksi ya yang sangat intens antara seorang ayah dengan seorang anak. Kebayang ya kalau anak banyak bertanya karena dia banyak mendapatkan informasi, itu berarti ciri-ciri gitu ya bahwa perkembangan bahasanya, perkembangan otaknya semakin baik. Dan ini kalau yang mengawal adalah seorang ayah tentu sangat istimewa, sangat luar biasa ya. Sehingga kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang kreatif, kemudian nanti ke depannya mampu berpikir kritis, tidak ada pilihan lain kecuali seorang ayah menstimulus putra-putrinya dengan membacakan cerita. Karena tadi dengan proses membacakan cerita banyak sekali transfer informasi ya. Informasi kemudian transfer energi kedekatan gitu ya. Emosional, fisik, mental seorang ayah bisa diupayakan di proses membaca. Kita masuk 2 poin terakhir. Manfaat yang keenam adalah seorang anak jadi suka membaca. Coba dibayangkan ayah dan mama hebat khususnya ketika punya anak laki-laki. Biasanya yang suka membacakan cerita di benak seorang anak laki-laki itu siapa? Ibunya. Ibunya biasanya lebih sering membaca. Atau bahkan ketika anak sekolah pun gitu ya, ibu guru itu cenderung lebih banyak dibandingkan dengan bapak guru. Benar atau benar ayah dan mama hebat ya, nanti boleh dicek di sekolah masing-masing. Sehingga ketika seorang anak laki-laki wabil khusus kemudian dapat prototipe bahwa ayahnya itu membacakan cerita gitu ya, dia memiliki sebuah role model yang baru gitu. Ayah aku hebat banget gitu loh. Ya aku pinter suka membaca. Pernah lihat ya di beberapa medsos sangat familiar bahwa ada seorang keluarga yang memang ketika ngumpul-ngumpul itu aktivitasnya bukan hanya nonton film bareng, nonton TV bareng, bukan begitu. Tetapi diawali dari anak ayah dan ibu yang membaca buku. Ini luar biasa nih ayah dan mama hebat.
Jadi bapaknya kalau lagi santai begitu ya, membaca buku, ibunya membaca buku. Itu dengan refleks anaknya itu langsung membaca buku dan duduk di antara ibu dan ayahnya. Betapa model atau contoh yang bisa dilihat itu lebih nerap untuk proses pendidikan ke putra-putri kita, gitu ya. Lihat bapak ibunya pegang buku, itu anak secara refleks itu dia akan memegang buku. Jadi kebayang, kalau bapak ibunya lebih banyak memegang handphone, ya barangkali tidak boleh disalahkan ya. Kalau ya putra-putrinya akan lebih banyak memegang handphone karena dicontohkan oleh ayah dan bundanya. Aduh, ini sebagai autokritik ya bagi kita semuanya sebagai ayah dan mama hebat seperti itu. Sehingga ketika seorang ayah kemudian tampil ya membacakan buku sekali lagi untuk putranya, wabil khusus sekali lagi si putra ini dia punya prototipe bahwa ayah saya hebat, suka membaca. Aku ingin seperti ayah, gitu ya. Dia bangga dengan ayahnya yang suka membaca. Dan salah satu penelitian di Swiss menyatakan bahwa seorang anak itu 19 kali akan mencontoh kepemimpinan seorang ayah. 19 kali gitu ya. Di sini nggak disebutkan kalau mencontoh ibunya berapa kali, nggak disebutin. Di penelitian itu hanya disebutkan 19 kali seorang anak itu akan mencontoh leadership atau kepemimpinan seorang ayah. Termasuk di dalamnya adalah aktivitas membaca. Nanti kalau aku menjadi seorang ayah akan menceritakan buku kepada anak aku. Nanti sampai kepada kesimpulan tersebut. Karena dia punya pengalaman ya yang begitu menyenangkan saat diceritakan oleh ayahnya. Duh, Masya Allah ya. Sehingga ketika ayah bundanya suka membaca dan itu dilihat menjadi aktivitas harian, sekali lagi ini akan menjadi menjadi hobi baru ya. Hobi baru di zaman milenial, Masya Allah yang luar biasa, arus informasi begitu deras. Tetapi kalau hobinya adalah membaca buku, tentu ini adalah hal positif yang ayah bunda telah tularkan ya kepada generasi penerus, yaitu putra putri kita. Sehingga bahwa sosok ayah sebagai teladan dalam membacakan cerita yang itu nanti akan ditiru ya untuk kebiasaan gemar membaca, tentu ini akan menjadi keteladanan dalam kepemimpinan dan keluarga. Yang terakhir, ayah dan mama hebat, manfaat seorang ayah membacakan gitu ya buku kepada putra putrinya itu akan meningkatkan harga diri anak. Maksudnya gimana Bu Wiwi? Jadi salah satu ciri orang yang memiliki semangat belajar yang tinggi atau memiliki kemampuan pembelajar sejati, pasti itu dilihat dari cara membaca. Karena dari membaca itu dia jadi lebih mandiri secara berpikirnya, lebih tahu banyak hal, sehingga saat anak-anak mengalami masa frustasi, masa sulit, dia jadi akan mencari gitu loh. Dia akan mengobati dirinya. Saya cemas. Apa yang saya cemaskan? Karena misalnya untuk anak-anak yang misalnya kelas 12 mau SMPTN gitu ya, atau UTBK untuk tahun depan begitu, itu dia bisa mengukur gitu kan ya. Oke, berarti untuk tembus ke UTBK misalnya ke Unpad, saya untuk misalnya program studi apa, saya harus ikut bimbel dengan skor sekian, ya gitu ya. Nah, jadi dicari referensinya tuh. Jadi kegundahan, frustasi, kegagalan apapun bagi anak-anak yang suka membaca, karena dia sudah memiliki tadi ya keterampilan pembelajar sejati, dia akan mengulangi, akan meripit budayanya dengan membaca. Karena dengan membaca itu berarti dia tahu ilmunya sehingga bisa keluar dari masalah yang dihadapi. Ya, itu adalah poin terakhir bahwa
seorang ayah yang membacakan buku cerita kepada putra-putrinya itu akan meningkatkan, waduh ya, atau harga diri anak itu menjadi lebih tinggi ya. Dia bisa problem solving, dia bisa mandiri menyelesaikan masalah-masalah pribadinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.